Sebuah truk tangki terbakar dan meledak saat tengah mengisi bahan bakar di SPBU Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat subuh tadi. Seorang karyawan SPBU alami luka bakar di bagian tangan akibat terkena percikan bahan bakar. Sebuah mobil tangki BBM terbakar di SPBU Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat Sabtu dini hari. Kejadian bermula saat truk tangki tengah mengisi bahan bakar ke tangki induk SPBU dan tiba-tiba muncul kobaran api dan menyambar bahan bakar yang masih tersisa di dalam tangki. Kobaran api yang makin membesar membuat bahan bakar menguap sehingga menyebabkan tangki meledak. Seorang petugas alami luka bakar di lengan akibat terkena percikan bahan bakar saat berupaya memadamkan kobaran api dengan menggunakan alat pemadam ringan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Terjadi kebakaran di stasiun bahan bakar Kemanggisan Raya. Nah, unit bergerak menuju ke lokasi, sesap sampai ke TKP, menemukan unit tangki Pertamina terbakar. Posisinya kita datang api sudah posisi membesar dan tangki sudah meledak. Jadi tinggal kita cooling down. Untuk pemadaman sendiri menggunakan air. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran truk tangki tersebut dan kasus kebakaran ditangani Polsek Palmerah. Minibus terbakar di Kota Cimahi, Jawa Barat. Kobaran api yang besar menghanguskan dispenser pengisian BBM di SPBU tersebut. Kebakaran terjadi di area dalam SPBU Jalan Mahar Marta Negara Kota Cimahi, Jawa Barat Sabtu pagi. Sebuah minibus hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat kendaraan sedang mengisi bahan bakar. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari bagian dalam mobil disusul munculnya kobaran api yang membesar. Kobaran api yang besar menghanguskan dispenser pengisian BBM di SPBU tersebut. Di bagian dalam mobil ditemukan sebuah galon berisi cairan bahan bakar sehingga api berkobar tak terkendali. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Penanganan kebakaran berhasil dilakukan petugas dalam waktu 40 menit. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Petugas Satreskrim Polres Cimahi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, satu bangunan bekas kios di Kota Metro Lampung terbakar. Akibat peristiwa tersebut, anak pemilik bangunan yang tengah tertidur tewas terbakar. Kak, ada kabel, Kak. Udah, Ri. Bang dulu. Ya Allah, sebuah bangunan bekas kios di Kota Metro Lampung terbakar Sabtu pagi. Api cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam bekas kios. Akibat peristiwa ini, anak pemilik bangunan bernama Robi Mesya tewas terbakar. Diduga korban tidak sempat menyelamatkan diri karena saat kejadian korban sedang tidur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Damkar dinas kebakaran, alhamdulillah datang, diatasin sampai 2 mobil datang damkar. Selesai masalah itu kan api udah reda, begitu ditanya apakah ada orang. Kan gak ada yang tahu kalau ada orang enggaknya, karena ini kan dulu bekas warung udah kosong, karena yang isi anaknya gitu. Begitu dibongkar sama orang damkar ada yang satu terbakar meninggal. Sudah meninggal lah terbakar. Saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Kota Metro untuk diautopsi. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, truk tronton melaju dari Jakarta menuju Jawa Tengah menabrak mobil dari arah berlawanan di jalur Pantura Arjawinangun di Cirebon, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, 1 korban tewas dan 1 korban lainnya luka-luka.
Aparat Satlantas Polresta Cirebon, Jawa Barat dibantu warga evakuasi salah satu korban kecelakaan yang terjepit badan mobil di Jalur Pantura, Arjawinangun. Korban selamat langsung dibawa ke RS Arjawinangun guna penanganan medis, sementara satu korban lain tewas di lokasi kejadian. Diketahui kecelakaan berawal saat sebuah truk tronton melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Namun diduga akibat sopir truk mengantuk, truk oleng melaju ke arah berlawanan menghantam sebuah mobil minibus. Korban yang terpantau 1 meninggal dunia dan 1 luka, semuanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun. Dua korban ini di minibus itu ya di depan? Ya, kedua korban adalah pengemudi dan penumpang dari Mitsubishi Kuda. Akibat kecelakaan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Jakarta mengalami kemacetan cukup panjang. Kasus kecelakaan terjadi di Jalur Pantura Arjawinangun ini ditangani oleh petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Roy Iskandar melaporkan. Taksi listrik ringsek di bagian depan setelah menabrak kereta komuter lain di perlintasan kereta Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Diduga pengemudi tak sabar melewati perlintasan rel kereta sehingga tersambar komuter lain. Seperti inilah kondisi taksi listrik usai menabrak komuter lain jurusan Stasiun Kota Tangerang di perlintasan kereta Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Pada bagian kap mobil mengalami kerusakan berat. Saat kejadian, pengemudi taksi tidak sabar melewati rel hingga tersambar komuter lain yang sedang melintas. Mundur nggak mau mundur, ya kan? Udah, nggak lama kereta maju jalan. Mobil itu jalan, nabrak buntutnya, buntut kereta. Oh, kereta belum selesai lewat, dia jalan. Jadi nabrak. Unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi mengevakuasi kendaraan menggunakan mobil derek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi dan penumpang taksi listrik selamat dari maut. Di Jakarta, Nito Gani melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat tergelincir di Bandara Tiom, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Seorang warga merekam pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air tergelincir di landasan Bandara Tiom, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Pesawat tersebut keluar dari landasan dan berhenti di tepi area bandara. Petugas dan aparat keamanan sudah berada di lokasi untuk lakukan penanganan. Diduga pesawat alami kerusakan mesin. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena tailwind. Ini yang mengakibatkan pesawat bergeser dari posisi runway kurang lebih 10 meter, yang akhirnya pesawat mengalami kecelakaan pada saat proses landing. Sejauh ini yang kami terima tidak ada korban jiwa dan pesawat tersebut hanya berjumlah 2 orang penumpangnya, yaitu pilot dan 1 orang teknisi. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Proses evakuasi dilakukan pihak bandara. Kondisi lokasi pesawat tergelincir sudah dibatasi garis polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.